Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Wahyu Hidayat dengan NPM 21156610040. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah etika profesi. Langsung aja kita ke materi yang pertama. Etika. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dilakukan itu benar atau salah, baik atau buruk. Etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Misalnya ada kegunaan etika. Yang pertama yaitu mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan, memahami adanya perbedaan, baik dari suku, budaya, agama, prinsip, dan lain-lain. Ketiga, dan mampu menyesuaikan dengan dampak modernisasi yang membawa perubahan yang berbeda. Yang terakhir, pengatur kehidupan. Selanjutnya ada prinsip etika. Yang pertama, prinsip keindahan etika. Manusia berkaitan dengan nilai keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan. Hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antara manusia satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Segala sesuatu yang menimbulkan pujian, manusia kebaikan, tatanan sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan lainnya. Empat, prinsip keadilan adanya kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Yang kelima, prinsip kebebasan dan keleluasaan bertindak berdasarkan pilihan. Yang keenam, prinsip kebenaran, segala sesuatu harus dapat diberikan kebenarannya. Etika, profesi, dan profesionalisme. Etika, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, kesusilaan, karakter, atau adat kebiasaan. Profesi. Profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari perilakunya. Selanjutnya, profesionalisme adalah sebuah sebutan yang masuk pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitasnya. Terus selanjutnya yaitu profesi. Istilah profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan yang berupa kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian dan keterampilan tertentu sebagai mata pencaharian untuk menghasilkan nafkah hidup. Keterampilan tertentu yang diperoleh oleh seorang profesi biasanya didapatkan melalui training atau pengalaman, atau juga diperoleh dari keduanya. Profesi. Profesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama profesi khusus, yang mana profesional yang melaksanakan profesinya secara khusus untuk mendapatkan penghasilan tanpa mengabaikan tanggung jawab dan kehormatan kepada hak-hak orang lain. Yang kedua, profesi luhur, yang mana profesional yang melaksanakan profesinya bukan lagi untuk mendapatkan nafkah, tetapi lebih merupakan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Misalnya ada kode etik. Kode etik itu merupakan yang membentuk suatu profesi disatukan karena cita-cita dan nilai bersama. Selain itu, karena latar belakang pendidikan yang sama, serta sama-sama memiliki keahlian. Sehingga profesi menjadi suatu kelompok yang memiliki kekuasaan tersendiri. Sehingga menjadi kalangan yang sukar ditembus dengan kode etik, maka segi negatif ini dapat diimbangi. Dalam kode etik ini biasanya mengatur hal-hal fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan yang baik tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik ini sendiri pertama kali dibuat oleh dalam bidang kedokteran yang dinamakan Sumpah Hippokrates. Hippokrates adalah dokter Yunani
kuno yang digelari Bapak Ilmu Dokter. Eh, Kode etik dalam ahli informatika itu terdapat 6. Yang pertama, berpartisipasi menjunjung standar moral dalam menjalankan ahli informatika. Kedua, berpartisipasi menjunjung reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan ahli informatika. Yang ketiga, berpartisipasi menjunjung tinggi persatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, berpartisipasi dalam belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Yang kelima, berpartisipasi meningkatkan kemampuan menciptakan teknologi informasi yang berkualitas, yang aman, handal, dan bermanfaat dengan mulia dan waktu yang memadai. Yang terakhir, berpartisipasi meningkatkan kemampuan menghasilkan dokumentasi tertulis yang bagus, akurat, jelas, dan informatif. Profesional. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan pada dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melakukan tugas profesi, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Dengan demikian, seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan khusus. Dan didampingi untuklah ada unsur semangat pengabdian, panggilan profesi di dalam melakukan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakannya dengan kerja biasa, passion, yang semata tujuan untuk mencari nafkah dan atau kekayaan material duniawi. Profesionalisme berasal dari profesion. Profesional itu orang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan kegiatan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan keterampilan. Orang yang melakukan kegiatan tersebut karena hobi atau kesenangan dalam waktu senggang disebut amatir. Profesional di lain pihak menggunakan seluruh waktu kerjanya untuk melakukan kegiatan tersebut dan dibayar untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu ada tukang kayu profesional, tukang cukur profesional, atlet profesional, dan lain-lain. Begitu pula sebaliknya, ada tukang kayu amatir, tukang cukur amatir, atau atlet amatir. Profesi dalam dunia IT. Terdapat banyak profesi. Yang pertama ada sistem analis, kedua analis programmer, yang ketiga ERP atau Enterprise Resource Planning, yang keempat sistem programmer atau software engineer, yang kelima ada web designer, yang keenam ada sistem engineer, yang ketujuh ada tester, yang kedelapan ada database administrator, yang sembilan ada manager, 10 ada IT manager, 11 ada voice manager, dan terakhir ada account manager. Saya ini terdapat banyak lagi profesi dalam dunia IT. Hak cipta. Cipta juga meratifikasi Bernal Convention for the Protection of Artistic and Literary Works. Konvensi Bernal tentang perlindungan karya seni dan sastra itu melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright atau perlindungan hak cipta WI gitu. Selanjutnya disebut juga WCT melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997. Peserta Indonesia telah memiliki Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 yang sebenarnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIP. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi kekayaan intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi, hak moral,
hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak yang terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurai pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan pasal 2. Nah, yang pasal 3-nya itu yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan sebagai sebelumnya dan sebagainya karena warisan, hibah, wasiat, jangan tertulis atau sebab-sebab lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya ada praktik kode etik IT. Yang pertama ada integritas, yaitu aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang, bisa juga disebut sebagaimana keutuhan, menjaga keutuhan. Selanjutnya ada kerahasiaan, yaitu aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara menggunakan teknologi kripto untuk melakukan enkripsi. Lainnya yaitu ketersediaan, yaitu menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi pada prinsip ketersediaan data dan informasi menyangkut pada kebutuhan suatu kegiatan yang merupakan keharusan untuk menjalankan kegiatan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu yang pribadi. Yaitu contoh dari hak privasi adalah email seseorang pemakai tidak boleh dibaca oleh administrator. Hal ini menjamin privasi isi email tersebut. Kalau kita isinya ada penggunaan kode etik dalam IT. Seseorang mampu memetakan permasalahan yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, mampu menginventarisasikan dan mengidentifikasi etika dalam teknologi informasi. Yang terakhir yaitu mampu menemukan masalah dalam pengambilan etika teknologi informasi. Selanjutnya ada contoh kode etik dalam penggunaan teknologi informasi secara umum. Yang pertama yaitu menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, sara, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditasi, penistaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas persorangan, kelompok, lembaga, atau lain. Yang kedua yaitu menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi interupsi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal yang positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang ketiga yaitu menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Keempat, untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Yang kelima, tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Terakhir yaitu menjunjung tinggi hak atas kelayakan intelektual haki, misalnya pencantuman PRL, WLR, atau daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam karya tulis atau media cetak, dalam digital atau elektronika, dan sebagainya. Selain itu, masih terdapat banyak contoh kode etik dalam penggunaan teknik informasi secara umum yang tidak dapat dijelaskan di sini. Oke, sekian penjelasan atau pemaparan materi tentang etika profesi. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.